mengkreasikan dan mengapresiasi fabel. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan pengertian fabel. Pengertian fabel, ciri-ciri cerita fabel, kemudian jenis cerita fabel. Nah, untuk pertemuan kita yang kedua ini akan kita bicarakan 3 pokok bahasan, yaitu unsur-unsur pembangun fabel, struktur cerita fabel, yang terakhir yang keenam, struktur kebahasaan fabel. Baiklah, kita teruskan, yaitu yang keempat, ya, unsur yang keempat dari mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Ya. Jadi unsur yang keempat yaitu ada pembangun fabel. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau menyimpulkan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Jadi kita membacanya secara tuntas, baru nanti kita mengerti tema dari cerita itu. Yang kedua, latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar. Ya, jadi ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu adalah tokoh. Nah, jadi unsur pembangun yang ketiga yaitu adalah tokoh. Tokoh atau adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh ini ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik, tokoh antagonis, tokoh yang berwatak jahat. Ada juga tokoh utama, ada juga tokoh pembantu. Nah, itu mengenai tokoh dalam unsur pembangun fabel. Yang keempat, perwatakan. Watak tokoh dapat disampaikan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, yaitu yang monolog, atau komentar narasi. Jadi komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Ini penggambaran fisik, ini dari tubuhnya ya, tubuhnya kekar, gendut, itu kan. Nah itu dari fisiknya. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh tokoh, misalnya yang jahat, itu kan, suka menolong, nah, itu tindakan juga namanya. Kemudian ciri tokoh utama, ya, jadi ciri tokoh utama. Yang pertama, sering muncul dalam cerita. Yang kedua, sering dibicarakan. Yang ketiga atau yang C, menjadi pusat cerita. Ya, jadi menjadi pusat cerita atau penggerak jalannya cerita. Kemudian yang kelima, unsur pembangun dari fabel yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Jadi amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Nah, ini amanat, pesan yang disampaikan oleh penulis terhadap cerita itu. Kemudian yang keenam, unsur pembangunnya yaitu adalah sudut pandang. Sudut pandang yaitu maksudnya adalah cara penceritaan pengarang. Nah, jadi pengarang biasa menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang maksudnya adalah posisi pengarang dalam cerita, sudut pandang namanya. Jadi pengarangnya yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Kemudian yang ketujuh, ini alur. Alur adalah jalannya cerita. Ya, jalan cerita ini biasanya maju. Ya, jadi jalan ceritanya maju. Kemudian yang kedelapan, tujuan dari komunikasi fabel. Tujuan komunikasi fabel ini yaitu adalah untuk menghibur atau untuk mendidik. Nah, ini adalah yang termasuk ke dalam unsur pembangun fabel. Kemudian yang kelima, pokok bahasan yang kelima yaitu struktur cerita fabel. Nah, strukturnya
Yang pertama orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, pengenalan latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana munculnya masalah atau konflik. Jadi komplikasi ini adalah konflik, munculnya masalah, yaitu masalahnya memuncak atau mencapai puncaknya. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Sedangkan yang keempat, struktur cerita fabel itu adalah koda. Koda adalah bagian akhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh. Dan pada koda ini ada pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Nah, sekarang bagian yang keenam, yaitu adalah struktur kebahasaan fabel. Yang pertama pengertiannya. Kaidah kebahasaan atau yang biasa juga sebagai unsur kebahasaan merupakan ciri dari bahasa yang digunakan dalam teks seperti cerita fabel. Berikut akan dijelaskan unsur-unsur atau kaidah-kaidah kebahasaan dari teks cerita fabel. Yang pertama adalah kata kerja. Salah satu kaidah atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita fabel adalah kata kerja. Kata kerja ini dikelompokkan menjadi dua, ada kata kerja aktif transitif, ada kata kerja aktif intransitif. Nah, kata kerja aktif transitif maksudnya adalah kata kerja yang memerlukan kehadiran objek dalam kalimat. Contohnya, Ahmad mengangkat. Ini Ahmad mengangkat, Ahmadnya subjek, mengangkat predikat, berarti ini perlu objek. Jadi kalau belum ada objek, kalimat ini belum lengkap. Maka itu dikatakan memerlukan kehadiran objek. Yang kedua, kalimat aktif intransitif, yaitu ini kata kerja yang tidak memerlukan kehadiran objek dalam kalimat. Jadi tidak perlu objek. Contohnya Ahmad diam. Ya. Jadi Ahmad diam ini sudah mengandung pengertian. Ya, tidak perlu ada penjelasan lain. Jadi Ahmad diam sudah mengandung makna lengkap. Tapi kalau tadi aktif transitif, Ahmad mengangkat, jadi perlu ada penjelasan apa yang diangkat ini. Nah, gitu. Itu yang dimaksudkan dengan kalimat aktif. Ya, jadi perlu kehadiran objek. Yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Pada teks fabel seringkali adanya penggunaan kata sandang si dan sang. Ya, berikut merupakan penggunaan kata sandang si dan sang pada teks fabel. Nah, contoh, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ini jadi kata sang ya penggunaannya. Kemudian yang kedua, si kepompong hanya diam saja mendengarkan ejekan tersebut. Jadi kata sandang si. Nah, kemudian yang kedua ya dari kata kerja ini yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Jadi penggunaan sinonim dan antonim. Mungkin untuk pengertian sinonim antonim ini sudah kalian ketahui. Sinonim itu persamaan makna, antonim lawan kata. Nah, pada fabel menggunakan parasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh ya maupun sifat benda dan keadaan. Meskipun memiliki arti yang sama, akan tetapi diksi atau pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan sifat tokoh dapat mempengaruhi nilai rasa pada pembaca. Contohnya, ini emosi yang lemah, itu senang, ya kata senang itu emosinya lemah. Emosi kuatnya riang, gembira, nah, ya dan kemudian tidak teratur itu emosi lemah. Kemudian berantakan, emosi
yang kuat. Sedih itu emosi lemahnya. Emosi kuatnya adalah merana. Nah, itu penggunaan kata. Kemudian yang kedua menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Jadi menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Jadi dalam cerita Babel biasa digunakan kata berketerangan tempat dan menggunakan keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Jadi keterangan tempat dan waktu ini tujuannya adalah untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di. Dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada. Atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Nah, ini keterangan tempatnya adalah di taman. Ya, nah. Yang kedua, pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman. Karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. Nah ini keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan yaitu pada suatu hari. Kata pada ya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau teks. Nah, itu kata akhirnya. Contoh, setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar, kemudian berlari lalu berteriak minta tolong. Itu penggunaan kata penghubung. Kemudian yang kelima menggunakan kata seru. Menggunakan kata seru. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru. Seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dan lain-lain. Contohnya ini, oh begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, nanti jatuh. Nah, itu adalah contoh penggunaan kata seru. Nah, sedangkan yang keenam yaitu menggunakan kata depan. Dalam teks Babel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Nah, contohnya ini, di dalam hutan terlalu gelap karena pohon-pohon sangat lebat. Tajuknya menutupi lantai hutan. Nah, jadi di sini digunakan kata keterangan tempat, ya, menggunakan kata depan, yaitu kata depan di, ya, kata depan di. Nah, untuk kata depan biasa penulisannya dipisahkan dari kata yang mengikuti. Kemudian kata depan itu selalu diikuti oleh kata keterangan. Bapak rasa cukup sekian pertemuan kita mengenai mengkreasikan Babel, ya. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi kita, terutama bagi anak-anak yang sedang belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa kembali.